Jadi tangan satunya itu nenteng kepalanya dia, satu lagi nenteng anaknya yang berdarah-darah juga. Tapi lu termasuk yang tenang berarti, Sur, ketika lu melihat sosok-sosok kayak gitu. Wah, suara apa itu? Udah diemin aja ya, guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Malam ini gue ditemani dengan Bang Surya. Mantap, Sur. Apa kabar, Sur? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa BTW sekarang? Sibuk kerja aja. Sibuk gawe? Sibuk kerja aja sih, nggak ada kegiatan lain sih lagi. Udah full kerja aja. Oke, yang lu bilang di radio dalam itu. Betul sekali. Gue kira radio dalam di mana, ternyata Jakarta ya? Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Oke, terima kasih sudah main ke sini ya. Sama-sama Miku sudah mengundang. Terima kasih. Oh, iya. Jadi gimana nih? Lu punya cerita mistis apa? Kasih tahu gue dong. Apa ya? Pernah mengalami? Sebenarnya sih cerita gue cukup banyak untuk orang normal ya. Cuman kayak nggak bukan yang lama gitu, hanya sebatas momen aja gitu. Terus momen jadi gunung tuh kalau dikumpulin. Iya juga ya. Iya. Jadi banyak ceritanya stoknya ya. Iya. Terus sebentar doang gitu. Yang paling ini deh, yang paling terlintas di pikiran lu pertama kali pengalaman mistis apa gitu? Oke, waktu dulu sih kayak ini kehidupan pribadi gue, jadi kayak pernah ada hal yang mistis itu juga cukup lumayan panjang ya. Jadi sampai gue yang kayak manusia biasa gitu aja bisa tiba-tiba bisa jadi kayak manusia super. Iya, kayak apa, jadi kayak bisa merasakan dimensi-dimensi yang lain kayak gitu kan. Oh iya? Iya, benar. Terus? Ya, jadi kayak tiba-tiba gue bisa ngeliat lah segala macem. Cuman emang selama ini gue emang agak peka, cuman nggak setajam itu. Jadi ada kejadian dimana gue sepanjang jalan itu yang gue pikirin adalah sosok hitam gitu. Hitamnya nih sosok gimana? Jadi kayak mungkin itu adalah yang disebut lah kayak mata batin kali ya. Gue juga nggak ngerti, soalnya gue nggak pernah bersentuhan dengan itu sebelumnya. Jadi kayak gue naik motor, cuman di mata asli gue itu ngeliat jalanan. Cuman di satu sisi dalam hati gue tuh kayak depan gue tuh ada kayak sosok gedenya gede banget. Mungkin ada kali puluhan meter gitu kan. Cuman dia diem aja sepanjang gua jalan, dia tetap ngikutin gua depan gitu kan. Bentuknya tuh kayak gede, hitam, tinggi gitu kan. Kayak dia diem, cuman atas kepalanya tuh ada kayak tanduknya gitu. Jadi kayak mungkin kayak Batman jadi. Batman kayak Batman gitu, ada kayak tanduknya. Terus juga dia ada calingnya tuh keluar. Dia mingkem, posisi mingkem sama di matanya itu bukan di bawah mata, cuman kayak di bawahnya matanya itu dia merah gitu kan. Dia diem cuma diri doang aja gitu, nggak ngeliat ke arah gue, cuma dia ngikutin sepanjang perjalanan gue gitu. Ternyata pas gue pulang emang lagi chaos di rumah juga ternyata emang ada kejadian mistis gitulah gitu. Nah ternyata yang ngikutin gue sepanjang perjalanan itu masuk ke gue jadinya gitu kan. Itu untuk pertama kalinya sih gue mungkin ngerasain kayak kesurupan kayak gitu. Oh, jadi lu kesurupan si sosok ini? Iya, betul. Tapi sebelumnya pas lu di jalan itu lu ngeganggu ini nggak, konsentrasi lu bawa kendaraan? Enggak. Jadi kayak gue bisa bawa normal aja, cuman kayak itu jadi kayak gue punya dua visual jadinya. Oh iya. Iya. Jadi satu visual mata, satu lagi mungkin di pikiran gue tuh dengan visual yang sama dengan mata, cuman ada satu sosok yang ngikutin gue dalam perjalanan pulang. Padahal sebelumnya lu nggak mikirin apa-apa ya? Enggak. Totonya emang totonya muncul aja sampai itu kan ya mungkin, apaan sih, kata gue kok kayak nggak bisa hilang gitu, tetap kelihatan terus gitu kan. Pas sampai akhirnya gue pulang udah chaos, ya masuklah sebagian ke gue gitu kan. Jadi kayak gue udah separuh gue dengan sadarnya, dengan lihat masih sadar, cuman tubuh gue udah nggak bisa mengkontrol lagi. Gerak yang ngaco iya, gitu. Gerak yang ngaco. Jadi posisinya itu bener-bener udah kayak orang lihat kayak buto hijau kayak gitu. Oh. Jadi posisi gue tangannya udah kayak gini. Ngomong dengan bahasa ngomong normal, cuman dengan suara yang berbeda aja gitu. Suara yang lebih berat kayak suara kayak apa ya? Bapak-bapak, cuman lebih parau aja gitu kan. Lebih ngebas lah ya. Lebih ngebas gitu kan. Gue dengan udah ngoceh segala macem, tapi dia masih dengan kondisi yang sadar gitu kan. Itu ternyata ya gue dikasih tahu ke ada orang yang datang mau ngobatin. Oh iya, ini yang emang
dari tadi kamu lihat sepanjang jalan gitu kan. Sosoknya itu ya seperti itu, dan ketika masuk ke gue pun ya udah kayak seorang buto aja gue jadinya gitu kan. Tapi lo inget nggak ngomong apa waktu itu? Enggak, cuman gue inget itu gue nggak suka ngeliat yang orang mau nolongin gue aja gitu. Oh. Iya, jadi kayak gue marah ngeliat dia aja, gue kesel, kayak gue pengen marah-marah, pengen teriak-teriak, kayak gue udah nunjuk-nunjuk kayak gini segala macem, cuman ya gue juga nggak sadar sih, selebihnya nggak sadar gue ngomong apaan aja gitu kan. Itu cuman ya kayak masuk, terus akhirnya ya ditenangin sama yang mau ngobatin gue. Akhirnya ya seperti itu udah terkendali lah. Terus juga kan di luar itu pun ya masih ada lagi lah kayak kejadian-kejadian kayak di kantor juga kan masih banyak tuh. Nah, sebelum masuk ke kantor nih, gue mau tanya dulu. Tadi kan kata lu ketika lu sampai rumah chaos tuh, mistis juga dapet pengalaman. Itu gimana tuh? Terjadi apa gitu? Sama, begitupun ternyata gue pas sampai rumah tuh ada adik gue ya kemasukan juga gitu kan. Kemasukan juga. Jadi gitu udah chaos, akhirnya ya kondusif sih. Akhirnya kondusif. Tapi ya semenjak itu semua jadi kayak punya visual batin lagi lah gitu. Jadi lebih peka lah. Jadi lebih peka lagi. Kalau boleh tahu apa nih kata orang yang ngebantuin lu gitu? Ya, ada apa ya, gitu? Ada yang jahil aja sih gitu. Ada doa yang kurang baik lah ya. Ya gitulah. Jadi dan yang serem itu ketika adik gue jadi kan gue nemenin adik gue tidur kan. Ya dia bisa manggil yang di luar-luar gitu jadinya. Dan juga yang luar-luar itu penasaran karena adik gue ternyata bisa ngelihat jadinya kan. Manggilnya tuh gimana? Manggil yang di luar, sosok yang ada di luar rumah? Iya, sosok-sosok jadi kayak pada datang ke rumah gue, jadi kayak rumah gue tuh ramai banget ceritanya jadi kayak gitu. Iya, jadi kayak ramai gitu kan. Kayak gue inget pagi-pagi itu adik gue nangis, ternyata langsung kejar. Karena pas dia bangun tidur, depan rumah gue tuh udah ada yang jagain. Udah ada, bukan jagain ya, sudah ada yang bertamu. Ada 2 sosok, satu sosoknya itu rambutnya acak-acakan, wanita, berjubah hitam, tapi mukanya berdarah-darah gitu kan. Yang satu lagi itu perempuan juga. Jadi tangan satunya itu nenteng kepalanya dia. Satu lagi nenteng anaknya yang berdarah-darah juga. Itu adek gue langsung bangun-bangun langsung kecer gitu kan. Gue tanya kenapa gini-gini, depan ada yang datang tuh katanya. 2 sosok yang tadi gue ceritain. Ya gue langsung memvisualkan juga kan. Kayak kayak gini visualnya ternyata gue bilang. Sampai kan akhirnya juga jadi agak lebih peka kan. Coba gue turutin. Kayak gini. Serem juga ya ternyata ya. Ya bayangin ketika lu bangun tidur, tahu-tahu lu ngeliat depan rumah udah ada yang nungguin gitu kan. Satu mukanya berdarah-darah dengan acak-acakan berjubah hitam, satu lagi cewek tanpa kepala dipegang sama dia gitu kan. Tapi nenteng anaknya yang berdarah-darah juga. Anjir, serem. Itu agak konyol sih menurut gue. Konyol lagi tuh serem aja. Serem sih kayak gitu sih. Serem. jadi gitu ternyata dia karena adik gue ternyata jadi punya kemampuan seperti itu, dia bisa ngundang. Karena yang lain penasaran, kok ini bisa ngelihat kita ya gitu. Jadi penasaran sih seperti itu. Jadi yang lain tertarik lah gitu. Betul. Dan sampai saat itu juga gue juga malah jadi lebih peka juga gitu kan. Kayak di luar jadi makin sering kok diketawain terus kalau lagi di luar ruangan gitu kan. Terlebih kalau habis gerimis gitu kan, tiba-tiba ada yang ketawa segala macem, itu jadi makin sering sih. Iya gitu. Tapi sekarang adek lu gimana? Udah mulai biasa kan? Udah semua udah normal. Masih bisa lihat lagi atau enggak? Ditutup tutup atau semua, udah tutup. Ditutup karena ya ganggu ya. Iya sih, bener. Kalau emang kita nggak kuat ya, mungkin stres sendiri lah dengan bentuk yang aneh-aneh itu kan. Muncul tuh tiba-tiba di mana-mana juga keluar ya. Serem sih menurut gue gitu kan. Nah lu sendiri gimana? Kalau gue saat ini ya paling ya ngeliat gitu kan. Ngeliat aja sih. Sampai menurut gue dari sepanjang perjalanan ini paling sering gue ketemunya justru malah di tempat kerja. Di kantor yang lu bilang, masuk ke kantor nih ya? Iya betul. Itu yang saat ini mungkin lebih mencolok sih ya dibanding ketika gue ketemu di jalan atau gue lagi di luar rumah atau dimanapun gue terus tiba-tiba ada yang aneh-aneh. Tapi lebih mencolok ini ketika gue di tempat kerja sih.
biasanya seperti itu soalnya kan, kayak gue masih percaya kayak ada lah situasi perkenalan dengan penunggu yang emang udah lama di situ kan. Itu kadang-kadang aneh tapi seru sih menurut gue. Seru banget, cobain gitu. Kalau emang di tempat lo ada ini, coba minta kenalan aja, dijamin. Kalau misalnya aneh, kalian bisa lihat nih gitu kan, menempati ruangan baru, gedung baru, itu pasti ada interaksinya lah istilahnya. Terus jadi apa yang lo alami di kantor itu? Di salah satu tempat kerja gue yang baru itu di tahun 2018 ke 2019 itu gue emang nempatin gudang baru. Jadi gue nggak pernah tahu kalau emang gudang itu ternyata emang angker gitu kan. Terus ketika gue lagi masuk beberapa minggu di tempat kerja itu, gue shift malam udah agak capek, jadi gue kayak rebahan gitu kan di lantai. Pas lagi rebahan, total jalan depan gue. Apa? Bayangan hitam doang. Oh, bayangan hitam, cuman tingginya itu ya tinggi banget sih. Jadi ke jalan, jadi kayak agak sempat terpaku gitu kan. Terus oh ya udahlah, yang nungguin di sini kan. Oke, nggak habis dari situ, banyak juga tuh, nggak cuman gue doang gitu, nggak cuman gue doang. Ada lagi kayak teman gue lagi tidur lagi malam, tiba-tiba dibangunin, mas, kenapa? Gue bilang, bangun, ada apa? Itu di ujung ada cewek, tadi gue ngeliat katanya. Di mana? Itu di ujung situ. Emang lu lagi ngapain? Gue lagi nyatet. Terus fotonya dari ujung rak di ujung itu keluar cewek, paling kayak begini. Iya. Sosoknya gimana? Iya, jadi kayak cewek. Terus karena dia dari balik rak itu, jadi kayak ngeliat tweet gitu. Oh, ngintip cuma gitu. Ngintip, cuman rambutnya diketupan semua. Oh, jadi mukanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, cuman itu berbentuk sosok cewek. Jadi keluar dari rak itu cuma ngintip, ngeliatin doang. Terus ya udahlah, jangan di situ dulu. Mungkin masih lagi nggak seneng juga tempatnya, gitu kan. Terus balik lagi ke kejadian aneh gue juga yang gue alamin. Pas itu sekitar jam 2, kalau nggak salah jam 2, gue lagi kerja di dalam storage. Terus gue manggil admin gue waktu itu manggil admin gue suruh ke dalam, karena gue ada pengen ngobrol dulu sebentar. Pas gue lagi ngobrol sama admin gue ini di dalam storage, tiba-tiba handphone gue bunyi kan, ada yang nelpon. Kok lu ngapain nelpon? Gue bilang, Dih, nelpon, handphone gue di depan, ini itu tuh kan lu lihat sendiri, namanya gitu kan, ini ada tuh nelpon. Langsung admin gue lari keluar, langsung ngeliat kan, ngeliat handphone, ngecek. Nggak ada mas, nggak ada panggilan dari gue keluar tuh. Anjir. Tapi itu beneran pas posisinya gue lagi ngobrol sama teman gue ini, itu handphonenya bunyi dengan panggilan nomor dia, nama dia gitu kan. Oh ini ngapain nelpon? Enggak kok, handphone gue di depan. Pas lihat dicek, kok nggak ada. Dan logikanya ya handphone gue kan dikunci pakai password segala macem kan. Jadi yang bisa buka cuma gue doang kok. Nelpon, ya udahlah, itu cerita bisnis gue bilang kan. Oke, terus banyak lah ketika itu digangguin kayak ada yang ditarik sama anak kecil, ada yang manggil dengan suara anak kecil, atau lagi di toilet pun gue sempet ada yang ditarik gitu belakangnya sampai kayak gitu kan. Ya ampun, masih dikerjain juga. Emang malam-malam sih kan, ya situasinya emang seram-seram aneh lah pokoknya. Di luar nalar. Di luar nalar gitu. Tapi yang telepon itu lu angkat enggak? Lu diemin aja? Gue diemin aja, tapi sampai akhirnya gue kayak penasaran, kalau tadi gue angkat kayak gimana ya? Nah, itu dia. apa yang bakal suaranya kedengeran apa ya? Iya. Jadi kayak agak tiba-tiba gue angkat gitu kan. Aneh banget sih itu, cuman ngapain nih orang nelpon walau di depan gue, dia handphone gue di depan mas, nggak di gue. Iyalah, gila juga itu mah. Iya. Tapi berarti maksudnya energinya sampai sekuat itu sampai bisa narik lu ya? Iya betul. Jadi kayak mungkin kok mana ada yang kayak interaksi itu. Ya kalau gue masih percaya aja sih, karena emang gue banyak pengalaman di situ kan, kayak ngeliat ya kayak tadi gue bilang, ini kok aneh amat, kata gue, ngapain nelpon. Oh canggih juga ya, ternyata bisa sampai melakukan panggilan handphone kayak gitu kan, walaupun nggak masuk akal lah menurut gue. Kalau kita yang sudah mengalami ya pasti percaya. Iya betul gitu kan? Betul sekali. Tapi kalau misalnya nggak ngalamin, apa iya gitu kan? Cenderung malah jadi cerita fiktif jadi. Iya. Apa sih ngarang doang kali lu, mungkin ada gini-gini. Karena mereka belum mengalami. Ya, betul sekali. Coba kalau udah mengalami ya. Ya pasti gini ternyata ada ya gitu. Seru.
Tapi lu termasuk yang tenang berarti Sur, ketika lu melihat sosok-sosok kayak gitu. Wah, suara apa itu? Udah diemin aja ya guys. Okay. Karena kan kita lagi ngomongin horor juga kan. mungkin mau ikutan juga ya. Nggak apa-apa lah. Join aja. Join. Ya, tapi lu termasuk tenang gitu menurut gue ketika lu melihat sosok-sosok kayak gitu. Alhamdulillahnya sih mungkin ya tenang. Cuman ada kalanya itu gue merasa takut sebenarnya. Kayak saat apa? Kayak misalnya kayak kok gue lagi takut banget ya ke tempat ini ya. Atau gue kok lagi takut banget ya ke lewat jalan sini. Ya menurut gue ya saat ini ya gue ikutin kata hati aja. Kalau misalnya gue lagi takut, mungkin energi gue juga lagi drop atau lagi nggak fit segala macem. Itu biasanya tuh akan muncul tuh rasa takut tuh. Ya berarti ya udah nggak usah diikutin deh. Daripada nanti kita terusin aja cuman ketemu yang aneh-aneh lagi kan nggak lucu juga kan. Jadi ketika gue lagi nggak enak gitu kondisi, mendingan jangan gitu aja. Setuju sih. Jadi itu mungkin yang jadi ketika gue tenang, mungkin gue lagi dalam kondisi yang baik gitu. Tapi ketika gue lagi kondisi gue nggak baik, sama takut juga kadang-kadang. Kadang-kadang mau ke toilet, kadang-kadang minta temenin teman-teman gitu kan, takut sebenarnya. Sama sih gue juga. Benar gitu kan. Enggak, tapi gue juga gitu saat gue ya kayak gitulah ngerasa takut. Ke toilet aja gue minta antarin suami gue loh. Seriusan? Iya. Jam 2 gitu. Iya, bener. Kalau gitu gue takut banget. Padahal kan itu toilet rumah sendiri gitu kan. Iya, benar. Tapi sama, gue juga sama kayak takut anjir. Tapi kalau kita lagi bodo amatan ya bodo amat ya. Iya, kadang-kadang Iya. Kadang ada yang lewat juga, biarin aja sama-sama ini kata gitu. Kadang-kadang kan atau ada suara-suara aneh gitu ya. Biasa aja lah. Emang ketika kondisi kita lagi baik, kalau lagi nggak baik, ya udah. Takut jadinya. Serius bener-bener itu takut. Terus apalagi yang paling ini menurut lo? Oh anjir nih gue baru ini nih ngelihat sosok ini gitu. Ngelihat sosoknya sih sempat waktu itu gue habis dari nganterin cewek gue gitu kan, terus gue balik ke rumah. Jadi di dekat rumah gue itu konon katanya ada satu kerajaan. Kerajaan, mungkin orang bilang kerajaan jin gitu kan. Itu tempat pembuangan sampah sebenarnya. Iya. Tapi rata-rata cuman orang-orang bilang itu kerajaan jin di situ. Oh ya udahlah, kata gue masih aman-aman aja kok, selama ini gue udah belasan tahun lewat situ kok aman-aman aja. Cuman pada satu ketika itu udah dibongkar tempat sampah itu, pas gue lagi lewat sebenarnya biasa aja gitu kan, pas lewat emang kondisinya emang gelap kan, emang soalnya penerangan juga emang agak kurang ya di tempat gue ya, gelap. Ketika gue lihat ke spion belakang, ternyata ada satu yang muncul. Apa? Jadi sosoknya tuh cowok, badannya setengah doang. Sampai paha, pakai bajunya tuh warna putih, mukanya itu rata. Oh iya. Kulitnya warnanya abu-abu. Kalau yang gue lihat itu sebenarnya sosoknya itu kan nggak solid, nggak padat kan. Iya. Jadi mungkin ya dibilang putih enggak, dibilang hitam enggak, jadi kayak abu-abu hologram agak tembus pandang kayak gitu. Itu berdiri di belakang gue ngeliatin ke arah gue gitu kan. Itu gue terus spion. Sampai akhirnya gue kayak apa ya, kayak stuck gitu ya, kayak gue nggak bisa, gue diem. Sampai akhirnya gue sadar pas motor gue tuh ngehajar kayak lubang gitu kan. Terus baru gue astagfirullahaladzim. Ya udah gue agak ngebut sampai rumah gitu kan. Ternyata itu ya gue ketemu dengan urban legend tempat gue sih. Oh ternyata dia adalah sosok urban legend. Iya emang si sosok itu sudah banyak orang yang melihat itu, emang itu cerita di kalangan lingkungan rumah gue ya. Kalau situ emang ya itu di kerajaan jin itu ada juga sosok yang sering munculin gitu, berupa apa namanya ya manusia, ada yang bilang orang setengah badan, ada yang bilang orang yang mukanya rata ya. Kalau gue ketemunya orang setengah badan dan mukanya rata, paket komplit jadinya kan. Kayak gitu. Sosok itu yang ini ternyata urban legendnya ketemu nih gue nih. Dan satu lagi urban legendnya di tempat itu adalah ular gitu. Kalau ular ini justru yang ketemu adalah bokap gue. Nah bapak gue ketika pulang kerja malam, biasa kerja di Jakarta, pulang biasanya malam kan sampai rumah. Ketika di situ dia ngelihat itu ular, cuman panjang banget gitu kan. Ular panjang katanya. Akhirnya ya udah sampai ditungguin sampai hilang aja jalan gitu. Berarti sosoknya real ular, enggak yang setengahnya tuh orang gitu. Enggak. Sama pernah ya di situ ya diikutin burung.
burung kayak burung elang tapi dengan mata yang nyala merah gitu kan. Anjir. Nah itu agak itu sih buat temen bokap juga sering ngeliat itu kan. Oh iya dulu sempat cerita kayak akhirnya mulai terkuak gitu kan kayak oh si sosok yang ini dulu diceritain tuh oh gue pernah ngeliatnya yang ini nih kalau yang ini bokap gue nih yang ngeliat nih. Kalau yang cewek ya sering lah gitu kayak orang-orang yang lain gitu sih. Terus juga nah bentar gue mau tanya nih tentang urban legend. Biasanya kan urban legend tuh punya kisah masing-masing nih. Kenapa bisa jadi ada penampakan sosok di tempat itu? Lu ada mendengar nggak? Ada ceritanya nggak di balik itu? Kalau gue sih, kalau yang di tempat urban legend tempat gue tuh yang tadi gue ceritain, itu emang nggak ada sih sejarahnya sih. Cuman kita tahu bahwa itu emang di situ ada sebuah kerajaan jin aja gitu. Ada kerajaan, jadi kita backgroundnya seperti apa kenapa bisa kayak gitu nggak sampai situ informasinya, nggak lengkap sampai situ. Karena di tempat gua nih Sur di Curug ada urban legend di mana di belokan itu kalau misalnya malam-malam kita lewat situ event itu jam 7 malam atau jam 8 malam itu akan muncul sosok cewek rambutnya panjang aut-autan cuma segini doang nih gitu ya orang-orang situ bilangnya kuntilanak lah. Tapi sebenarnya di balik sering munculnya sosok ini tuh ada kisahnya gitu. Jadi dulunya di tahun berapa ada yang bunuh diri di situ cewek gara-gara nggak direstuin. Akhirnya udah dia bunuh diri dah di situ. Nah setelah dia bunuh diri itu pun nggak ada yang bisa nurunin karena pohonnya tuh tinggi banget gitu. Tinggi banget diturunin ya sama tokoh sekitar lah yang entah mungkin dia punya trik khusus mungkin. Nah terus ya udah akhirnya setelah kejadian itu tuh jadi muncul sosok ini gitu. Bener. Nah banyak karena kan itu belokan gitu ya yang sisinya pabrik sisinya sawah jadi banyak nih warga-warga yang kalau lewat situ dianya muncul itu karena kaget kali ya saking kagetnya jadi banyak yang nyemplung ke sawah gitu. Wah cukup iya kayak gitu. Iya sih. Nah gue kira ada kisahnya juga gitu di balik sosok muka rata ini. Nggak ada sih, cuman kalau emang yang urban legend dengan detail yang ada jalan cerita di belakangnya kenapa gitu ada sih gue ada cerita juga tuh. Di mana? Ya berkaitan dengan kantor lagi sih. Oke, di gudang gue yang di daerah BSD waktu itu. Ini kalau ini jadi gue justru jadi tahu oh ternyata sih ini gini ceritanya gitu kan. Jadi ya sebelumnya security gue ketika buat pindah situ bilang ke gue cerita, Pak Surya, kenapa? Semalam saya mimpi ketemu cewek katanya. Cantik. Wih, mantep dong. Iya, tapi lehernya digantung di plafon. Wah, itu tidak lucu ternyata. ini cerita bener ya maksudnya. Ini tapi lehernya digantung katanya. Wah, itu sih serem, bukan mantep. Sampai akhirnya ya dari awal cerita situ sering ada interaksi dari yang diceritakan si perempuan digantungin di cewek cantik ini. Beberapa kali nunjukin ke temen satu cerita untuk si cewek ini. Jadi gue lagi kerja dalam gudang itu, posisi gue di rak lantai 3, temen gue di lantai 4. Ketika di lantai 4 tiba-tiba dia turun nyamperin gue yang lagi di lantai bawah. Itu posisinya udah jam 11 malam. Bang, kenapa? Gue kuntilanak. Di mana? Ini di atas kepala lu kata. Wah, di atas banget nih. Tapi emang lagi ngapain? Sini dulu. Akhirnya gue agak menjauh gitu. Emang lagi ngapain? Gue lagi ngambil barang. Ternyata dia duduk di sebelah gue. Jadi pas gue ngambil barang, pas nengok sih udah lagi duduk ini. Jadi kayak rambutnya jatuh, dia cuma duduk di kursi. Ya dia lari ngelewatin si Kunti itu, lari ke arah gue. Akhirnya gue suruh turun juga ke bawah kan. Itu urban legend seperti itu. Dan ternyata ada penjual es keliling yang pakai sepeda gitu kan di komplek pergudangan situ. Tau-tau cerita ke gue gitu kan. Mas kerja di sini gitu. Oh iya, saya di gudang sini.
dulu situ ada tahu katanya, dulu situ ada katanya perempuan yang diperkosa sama pacarnya, terus dibunuh, terus mayatnya itu digantung di pohon karet. Jadi sebelum di pergudangan gue ini dulunya adalah kebun karet gitu kan. Akhirnya gue narik ke belakang, oh ini sama, agak nyambung ceritanya sama cerita si Pak Security ini kan. Gue mimpi ngeliat cewek cakep, cuman lehernya digantung di plafon, di plafon gudang. Jadi dia kayak jalan, terus lihat cewek di atas digantung. Oh mungkin ini kali ya gitu. Itu agak sering. Dia lumayan intens kok. Kayak sempat akhirnya gue udah cabut dari situ, kerja di tempat lain. Ada teman gue ngirim foto ke gue. Cuma ngeliat deh gitu. Apaan nih? Gue langsung tertuju lah katanya, langsung tertuju. Oh gue soalnya gue tahu posisi tempat si ini di sini gitu loh. Jadi kayak ada anak-anak yang merinding jadinya. Jadi kayak ada yang nungguin ada yang nempatin gudang itu baru. Dia lagi foto gitu kan, backgroundnya itu rak yang belakangnya itu. Langsung gue zoom. Ya ternyata dia ada di atas gitu kan, di rak yang emang tempat dia posisi tergantung gitu. Posisinya lagi-lagi kayak begini. Jadi kayak mungkin posisinya kayak kalau gue lihat tuh kayak sering ngesot, jadi kayak cuman kayak gini setengah badan tutupin sama rak, cuman kepala kayak gini. Palanya miring-miring gitu. Palanya miring. Entah kenapa gue selalu ketemu cerita orang palanya miring gitu. Iya. Palanya miring gitu, kayak itu siang posisinya soalnya masih siang lah itu kalau gue dari fotonya itu. Jadi turun semua. Nah, gue abis dari gue ceritain itu kan ke temen gue. Terus kayak gue pengen flashback gitu kan. Akhirnya gue balik tuh. Gue siangnya cerita ke temen gue, sorenya gue malamnya gue langsung main ke tempat gue yang ini, ke gudang ini kan. Oh ya, berani banget tuh. Wah. Dan temu lagi deh. Ketemu lagi sama itu ketemu sosok. Bukan sosok itu, jadi kayak beda. Udah beda gudang. Cuman hal aneh lagi tuh. Itu hal aneh lagi. Jadi kayak siangnya gue cerita-cerita setan, terus gue malamnya gue jadi kayak pengen flashback gitu kan. Akhirnya gue main ke tempat gue kan, masih sering main juga. Ketemu, gue baru datang. Jadi kan pernah ini gudang baru kita loh gitu kan. Oke, gue datang. Tadi gue pengen ceritain, gue habis cerita si ini nih dulu nih, lagi pengen cerita festival ke teman-teman gue gitu kan. Gue cerita si ini, dulu siapa ya, gue lupa nyebutnya itu siapa ya. Soalnya ada teman gue dulu yang bisa interaksi dengan ini. Dia akhirnya ngasih tahu ke gue namanya. Itu namanya si ini katanya. Oh ya udah gitu. Cukup tahu aja, maksudnya nggak usah dibahas-bahas lagi. Akhirnya udah. Gue gitu, ternyata gue pengen main situ juga pengen sekarang nostalgia kan, kayak cerita sekarang berkunjung. Terus begitu gue baru datang, baru parkir motor gitu kan, saya udah disambut. Tahu kayak hidup gue tuh kayak jadi kayak agak banyak interaksi jadi semenjak yang tadi gue bilang cerita di awal itu kan, yang gue ketemu sosok hitam itu. Jadi gue baru datang langsung ditipu pakai batu cuman nggak ada ya. Jadi gitu gue parkir depan gerbangnya langsung dar. Terus kayak ada benda jatuh gitu kan, cuman gue mana ini kayak nggak ada batunya. Ya teman gue juga langsung cengenges aja, wah disambut Surya, disambut perkenalan. Oh iya nih perkenalan gitu, tempat baru nih, gue baru perkenalan nih, langsung ditimpuk gitu gue. Gue baru nyampe pagar belum turun motor langsung ditimpuk gitu kan. Oke, gue masuk. Ini udah gudang baru kita Sur. Oke gitu. Wah. Hawanya udah enak banget kan, udah berat gitu kan. Terus yang anehnya lagi tuh, gue ngobrol kan ya di luar pintu storage-nya gitu kan. Gue ngobrol berdua sama teman gue. Ada security datang tuh. Kayak datang duduk sebelah gue, kesurupan. Kesurupan apa sih? Kesurupan kakek-kakek sih. Jadi kayak aduh pusing. Ya gue kan mungkin ini orang kayak sakit atau gimana, gue juga nggak kalau emang ditempelin ya, udah gue ngerokok aja gitu kan, ngerokok terus duduk sebelah gue sila kesurupan. Iya kayak kakek gitu kan. Akhirnya udah, dan teman gue bisa ya udah diberesin deh gitu kan, dicoba dikeluarin, kita ya mungkin minta maaf gitu segala macem kalau misalnya gue datang atau misalnya kurang sopan segala macem atau gimana gitu kan, minta maaf. Ya udah berhasil keluar, security-nya cabut,
datang lagi, tapi mata kiki kan. Duduk lagi sebelah gue. Ini sebenarnya kenapa pada duduk sebelah gue jadi kesurupan juga gue. Kesurupan. Udah akhirnya diberesin lagi sama teman gue, beres. Lagi ngobrol-ngobrol lagi tuh. Di belakang tuh kayak nambi, kayak ada yang nimbuk-nimbuk pakai kayak kertas. Kayak kertas bentuknya, kalau gue rasain sih kayak kertas gitu ya. Nimbuk kan nggak ada itu fisiknya, wujudnya nggak ada kan. Ditimpuk kayak belakang tuh kayak ditimpuk kertas, terus kertas kecil-kecil, mungkin kalau gua rasain tuh cuma segini-segini doang ya. Timpuk cuma berkali-kali dijailin gua. Terus udah berasa tuh, udah kayak ini pengen masuk nih, keluar lagi. Jadi kayak belakang gua tuh kayak ada anget, betul. Anget yang nggak anget ya. Iya kan, deket hilang. Gua bilang temen gua, wah ini kayaknya mau masuk deh. Kagak, udah jangan dirasain. Deket lagi, iya nih mau masuk kayak gini. Terus bilang, udah berani lagi bang. Terus udah berasa nih, udah berasa kayak masuk sedikit lah. Udah masuk, cuman nggak bisa masuk full. Kayak ini berasa di perut nih, wah kayak masuk di perut nih. Enggak, itu mau perasaan lu doang, udah jangan rasa gitu kan. Maksudnya mungkin menenangkan kali ya. Terus gue lagi sambil ngerokok lagi gitu kan, bercanda, ketawa, ketawa gue berubah. Gimana? Tahu jadi gimana? Gue lagi ngerokok, bercanda, wah ketawa gue berubah. Dari sini. Nih gue bilang, nih udah masuk separuh nih, gue bilang di perut. Akhirnya, soalnya berasa di perut gue ya emang kayak ada benda yang masuk lah gitu, berasa rasanya kalau gue ya gitu kan. Kayak perut gue kayak kembung kencang banget, Pak, nih di perut gue nih gitu. Oh ya udah sini. Udah jangan dirasa-rasain gitu kan. Udah ya biasalah gue terus muntah-muntah gitu kan. Oke, akhirnya jam kerja masuk lagi, gue ikut ke dalam tuh kan. Ternyata dalam lebih parah lagi tuh. Kayak bener-bener kayak pala gue tuh udah kayak ditarik gitu kan. Rasa energinya ya, kayak udah pala gue kayak ditarik. Udah mulai berat banget gitu kan. Terus tangan kiri tuh gue udah kayak miring gitu kan. Sampai kayak kayak pegel-pegelinu gitu kan. Baik lagi, Wak. Ini masih ada yang nempel, ke teman gue bilangnya. Oh ya udah sini dulu. Udah tuh diberesin lagi, ya udah. Sampai situ akhirnya gue pulang dengan baca ya bismillah segala macam, baca surat Anas, Al-Fatihah, terus sama Alika sudah gue pulang deh gue. Sampai saya abis gue balik situ justru malah energi gue kayak down gitu kan. Mungkin gue abis capek di sana juga ya. Energi lu kekuras. Ya, jadi kayak bener-bener kayak takut pulang tuh, takut tuh gue pulang takut. Jadi kayak agak ngebus gitu kan, takut diikutin, takut. Tiba-tiba gue mikirnya tuh udah jelek aja kalau misalnya tiba-tiba gue lagi jalan kesurupan kan gak lucu, siapa yang mau nolongin gitu kan. Wah itu serem banget sih. Sampai akhirnya alhamdulillah ya infirmah aman, langsung ngambil wudhu lah, bersih, cuci muka segala macem. Aman sih sampai situ sih. Alhamdulillah. Iya benar. Gila Sur. Tapi ya gimana ya, kalau awal-awal mungkin takut ya ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita tuh jadi kayak seru sendiri. Iya, jadi seru sendiri. Walaupun gue emang ya mungkin masa saat ini bersyukurnya gitu, alhamdulillahnya gue nggak bisa yang melihat dengan sengaja gitu kan, kayak gue bisa ngeliat nih sosok seperti ini mungkin agak serem juga ya. Jadi kayak cuman interaksi itu banyak, cuman kayak jadi bener kayak kata si Milda itu seru jadinya. Seru diketawain kalau dia ih siapa tuh yang lewat gitu kan. Iya ada yang lewat gitu. Iya. Kadang gue lagi nginep rumah teman gue gitu kan, pernah sekali gitu kan. Gitu tidur lagi main handphone, terus depan muncul sosok hitam asap. Siapa lagi nih? ngambang fit masuk lemari. Wah, masuk. Ya udah jadi kayak biasa aja jadinya. Iya, padahal jadi kayak biasa. Iya, gue nggak punya yang kelebihan yang ke arah situ kan. Kayak cuman gue manusia biasa doang. Cuman kok sering banget gue dapet interaksi seperti itu, jadi kayak aneh gitu. Karena lu peka. Iya, jadi kayak peka gitu kan. Kayak, dan gue jadi lebih peka juga ketika kemungkinan gue akan tahu di tempat itu ada sesuatu gitu kan. Biasanya dia akan nunjukin, cuman nggak dalam visual gue. Iya. Kayak gue bisa berjam-jam tuh kepikiran
sosok ini. Gini gak sih, lu kayak kepikiran satu ruangan yang lu perhatiin terus, nanti ketika lu di jalan, tiba-tiba ada gitu. Itu dia. Sama berarti itu kayak gue. Iya. Kayak ke tempat sekarang gue yang kerja tempat sekarang ini. Kok tiba-tiba gue bayangin tempat ini. Kok ada Nyi Kunti di sini. Itu nggak bisa hilang berhari-hari. Itu gue coba ilangin. Muncul lagi di visual itu ya. Visual cuma kayak visual ke gambar di otak gue tuh cuma kayak sudut ruangan ini, terus ada si cewek ini gitu kan, itu berhari-hari nggak hilang-hilang. Oh ya mungkin ya perkenalan seperti itu, ya dia di sini gitu kan. Terus termuncul lagi yang itu udah lewat, kok gue tiba-tiba gue kebayang terus nih sudut kantor gue yang ini ada si ini, ada si ini, ada si ini. Itu nggak bisa hilang berhari-hari. Itu terus aja kayak muncul visual itu, cuman kayak gambar mati aja gitu, nggak bergerak, cuma kayak visual ini ada si ini, nanti di sini ada si ini. Ternyata dia suka menunjukkan kayak gue jadi kayak berimajinasi, bukan imajinasi, kayak tergambar gue yang megang wilayah sini nih, gue yang megang wilayah ini sampai sini. Nah kalau di sini ini sama sini, itu akan muncul terus visualnya di pikiran gue. Pasti. Ya anggaplah ya mungkin ya udah mungkin ini mereka akan menyampaikan ke gue gitu kan. Gue tempatnya di sini nih gitu kali ya. Tapi gue nggak bisa ngeliat secara langsung. Iya. Dengan sengaja ya, mungkin kalau nggak sengaja ya it's okay, tapi jangan serem-serem gitu kan. Serem juga feelingnya gitu kan. Cuman kayak jadi kayak muncul sebuah imajinasi gambaran aja. Di ruangan ini ada ini, di sini ada ini. Tapi ini perlu dicatat juga, perlu digarisbawahi ya guys. Adanya visual tadi tuh nggak berarti kita berhayal ya, karena tidak berarti kita juga tersugesti sesuatu gitu. Betul. Karena visual itu muncul kadang ketika kita lagi bengong atau ketika lagi kita fokus, misalnya nih lagi nyuci motor. Gue kan lagi fokus nyuci motor, kok tiba-tiba muncul sosok itu di sudut ruangan yang lu bilang tadi. Ya kayak gitu, bener. Itu setuju. Ya kayak gitu. Itu nggak sengaja kita buat. Kayak gue pengen mikirin sosok ini deh. Iya, benar. Justru bagi kemudian gue kadang-kadang suka iseng, gue diem ngelongok-ngelongok, nggak ada apa-apa. Nggak muncul emang. Cuman ya pas awal-awal gitu ya, kok tahu-tahu gue mikirin tempat ini ada si ini, ada si ini, ada si ini. Oh ya udah mungkin ya mereka pengen nunjukin, ini gue di sini nih gitu. Kalau di sini tempatnya si ini nih, sini nih. Ke ruangan ini seperti ini nih. Jadi ya ya udahlah gitu ya. Itu dan ternyata bener gitu. Dan ternyata bener. Ya adalah obrolan dengan teman gitu kan. Oh ya sini. Iya emang itu. Iya sih, kayak sih emang di sini gitu kan, di lorong ini. Seru juga sih kadang-kadang kayak gitu. Ya jadi tapi gitu ya, mungkin karena hal-hal yang bikin kita merinding atau hal-hal yang di luar nalar kita, jadi ketika ini kita merasa seru gitu ya. Karena micu adrenalin juga sebenarnya kayak gitu kan. Iya, betul. Ya, yang takut mah takut. Takut kadang-kadang. Pasti takut lah, namanya manusia ya normal. Gue masih menganggap gue normal tanpa embel-embel punya ini ya. Jadi kayak ketika gue mengalami hal-hal yang aneh, gue sebagai orang normal ngalamin hal yang aneh nih gitu kan. Jadi kayak cerita seru aja buat diri sendiri gitu kan. Kayak gue bisa cerita ke teman-teman atau misal wah teman-teman gue nggak tahu ini, tapi gue tahu nih sini ada ginian nih. Itu jadi kayak cerita tuh katanya. Kadang-kadang kita udah tahu posisinya di sini, tapi muncul, ada yang baru lagi. Ternyata emang kan nggak semua langsung bisa nunjukin gitu. Emang benar. Iya, takutnya kayak kemarin kayak gue nggak menduga-duga ada si ini ternyata. Jadi gue cuma taunya si ini. Tapi pas gue lagi kerja di atas, wah ada orang. Siapa lagi? Ada anak kecil ternyata gitu kan. Ada anak kecil. Ini siapa lagi nih? Kok kayak waktu itu nggak perkenalan sama gue sih gitu. Tanya kok gue nengok, dia ikut nengok. Sama-sama kaget, hilang gitu kan. Aneh. Gila, seru banget guys dengerin cerita Surya. Tapi ya udahlah, jadi sekarang let it flow aja gitu ya, Surya, kalau ngeliat kayak gitu ya. Dan benar guys, seru gitu diceritain ke teman-teman tuh seru. Jadi kayak
serunya terserah deh lu mau percaya apa enggak, cuman ini seru loh gue bilang. Terserah deh lu mau percaya apa enggak, tapi ini logo yang gue rasain, ini logo yang gue alamin gitu kan. Gila Sur. Oke deh, gue mau nanya ada sesuatu, cuma nanti aja di balik kamera biar netizen penasaran. boleh. Malam Jumat Miku sampai sini aja, gue tutup dengan Milda dan Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.